Karena saudara akhirnya ketika pohon kurma itu tumbuh, akarnya udah kenceng di dalam. Ya, nah di padang gurun kalau datang angin itu semua tuh bisa keputar saudara, bisa runtuh. Tapi pohon kurma itu terbukti menjadi pohon yang cukup kuat. Bahkan ketika dia berbuah, buahnya itu saudara, saya tuh setiap tahun bawa 2 kali grup ke Israel, setiap tahun 2 kali berangkat. Mau ada perang, mau ada bom, ya puji Tuhan kita aman-aman saja gitu ya. Karena saya punya prinsip kalau belum waktunya mati, enggak mati lah ya. Pokoknya itu aja lah kita beriman sama Tuhan loh. Ngapain takut? Kalau udah waktunya mati, kepleset di kamar mandi juga mati kok. Nggak usah tunggu kena bom kan? Iya nggak saudara? Setuju nggak sama saya? Kan harusnya begitu beriman loh. Ya bukannya kita mau mencobai Tuhan loh, tapi memang benar buktinya. Ya kita puji Tuhan ya bisa, ini nanti Oktober berangkat lagi saya, sudah ada 60 yang daftar nih. Nah pohon kurma itu kalau berbuah saudara, saya kalau bawa grup, saya selalu bilang di hotel begitu sarapan ambil kurma. Nanti kamu kalau pusing di jalan, karena banyak jalan, kamu pusing, kehilangan tenaga, makan tuh 1 kurma aja. Makan 1 kurma, cespleng langsung dapat energi baru. Kenapa Alkitab berkata kita ini harus bertunas seperti pohon kurma? Kurma itu waktu berbuah, hidupnya itu manis jadi kekuatan buat orang lain. Amin. Selain dia berakar ke dalam kuat, hidupnya itu manis menjadi berkat. Kita orang percaya sama Tuhan, anak Tuhan, hidup ini harus jadi berkat, bukan jadi batu sandungan ya. Udah bukan batu sandungan lagi, trotoar sandungan. Saking gedenya persoalan yang kita bawa dalam hidup orang gitu ya. Jadi Alkitab bilang bertunas seperti pohon kurma. Pohon kurma itu berakar ke dalam lama bertahun-tahun gak ada yang lihat. Ya, seringkali orang kan kepengen langsung terlihat di luar nih, tunasnya apanya. Nah, karena zaman sekarang hidup media sosial nih, ya banyak pencitraan toh. Karena orang suka kepura-puraan saudara ya, tapi kita nggak usah lah ya. Karena yang namanya pura-pura tuh nggak enak. Pura-pura kurus nggak enak toh. Pura-pura kaya nggak enak. Pura-pura bahagia toh. Pura-pura bahagia apalagi saudara ya. Yang namanya pura-pura itu pasti nggak enak. Ya udah hidup ini biasa aja ya, apa adanya aja gitu ya. Lalu dia berbuah manis, hidupnya jadi kekuatan buat orang. Terus pohon kurma kalau sudah mati nih pohonnya. Para musafir itu kalau mereka berjalan di padang pasir itu kan haus, kadang-kadang gak ada air. Mereka cari itu bekas pohon kurma yang sudah mati. Kenapa? Karena di bawah itu pasti ada air. Bahkan sudah mati pun pohon kurma itu masih tetap jadi berkat. Nah hidup kita nih saudara, kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita menggenapi kehendak Tuhan, hidup kita ini bisa menjadi berkat.